Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Indah Permatasari dengan NIM 1901414 kelas 5E mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Opik Dwi Indah SPD MPD Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kali ini kita akan belajar tentang IPA, tumbuhan hijau. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 2.1, mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 1. Siswa dapat memahami proses pembuatan makanan pada tumbuhan sebagai fotosintesis. Yang kedua, siswa dapat mengetahui komponen yang diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tempat menyimpan cadangan pada tumbuhan dan memberikan contohnya. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertian fotosintesis. Kira-kira fotosintesis itu apa ya? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Lalu, bagaimana proses fotosintesis terjadi? Ada 4 hal yang perlu dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, lalu karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan yang terakhir, cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Kemudian, karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Stomata ini terletak di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari yang menggunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Seperti yang teman-teman tahu, di negara kita, tumbuhan mempunyai banyak manfaat. Salah satunya, tumbuhan sebagai obat tradisional. Adanya beragam nutrisi yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan bisa dimanfaatkan untuk obat tradisional. Di Indonesia, ada banyak tumbuhan yang bisa dijadikan obat tradisional, yaitu seperti kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain. Selain itu, tumbuhan juga mempunyai manfaat sebagai bumbu masakan loh. Banyak bumbu masakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bumbu masakan tersebut dapat digunakan untuk mengharumkan dan menambah cita rasa makanan. Contohnya antara lain bawang putih, bawang merah, lada, cengkeh, dan bawang bombay. Selain itu, tanaman tebu juga bisa diproduksi menjadi gula tebu, namun harus melalui beberapa tahap proses terlebih dahulu. Hai semuanya, kali ini saya akan bercerita tentang makanan. Manusia pada umumnya memakan nasi, kerbau memakan rumput, sapi memakan rumput, padi dan rumput adalah tumbuhan. Lalu, tumbuhan makan apa ya?
Ternyata tumbuhan bisa membuat makanan sendiri loh. Bagaimana caranya? Mereka berfotosintesis untuk membuat makanannya. Inilah proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Perhatikan gambarnya ya. Air atau H2O diserap oleh akar. Karbon dioksida atau CO2 diserap oleh daun, dibantu oleh sinar matahari sehingga menghasilkan oksigen dan zat makanan. Adapun komponen yang berperan dalam proses fotosintesis yaitu ada air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil. Nah, oksigen tadi dihirup oleh manusia, sedangkan zat makanan yang dihasilkan disimpan oleh tumbuhan di umbi, di buah, di biji, di batang, di daun, dan di bunga. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di umbi yaitu seperti wortel, singkong, bawang merah, dan lain-lain. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di buah yaitu seperti jeruk, mangga, apel, dan masih banyak lagi. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang yaitu ada tebu dan sagu. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di biji yaitu kacang tanah dan kacang hijau. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di daun yaitu bayam dan kangkung. Sedangkan tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di bunga yaitu bunga kol. Untuk menguji pemahaman teman-teman, ayo kerjakan soal berikut ini. 1. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh makanan? Yang kedua, sebutkan komponen yang berperan dalam proses fotosintesis. Soal yang ketiga, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di umbi. Soal yang keempat, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di buah. Dan yang terakhir, soal yang kelima, sebutkan 2 contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di daun. Setelah kalian mengerjakan soal tadi, ayo, cek jawabanmu. Jawaban nomor 1 yaitu fotosintesis. Jawaban nomor 2 yaitu air, karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil. Jawaban yang ketiga yaitu singkong, bawang merah, dan wortel. Jawaban yang keempat yaitu jeruk, mangga, dan apel. Nah, dan jawaban yang terakhir soal nomor 5 yaitu bayam dan kangkung. Sekian, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.